Walaupun mungkin merub buka kalimatnya, tapi jangan kemudian hanya dengan ngapalin kemudian bisa beres persoalannya. Nggak akan selesai begitu saja. Nah, ya, jadi dan memang bukan hanya soal itu gitu loh. Yang penting bagaimana refleksi daripada iman yang kita benar-benar iman nggak sih? Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau Anda baca la ilaha illallah itu benar nggak? Itu yang akan ditanyakan nanti di alam barzah itu. Nah, insya Allah dengan assalamu, kalau kita berdoa kepada Allah assalamualaikum, itu berarti mayyasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan bantuan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang baik, barang siapa yang menolong terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, maka tidak usah ragu-ragu, sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal niatnya ibadah. Jangankan bantuan dalam bentuk fisik material, membantu uang, membantu nasihat, mendorong orang untuk mempunyai semangat hidup saja, itu sudah dapat pahala. Dan pahala yang paling banyak diobral adalah pahala yang dianugerahkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Senyum saja di bulan Ramadan ini, pahalanya sudah berlipat ganda di sisi Allah. Maka itu sering-sering senyum saja di bulan Ramadan. Ya. Insya Allah pahalanya gedean. Asal jangan keseringan. Nanti orang bilang jadi sebegini nanti. Ya. Senyum saja dapat pahala. Itu enaknya orang Islam itu. Allah karim. Malah apalagi kalau kemudian selain senyum itu kita memberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Itu kalimat assalamualaikum. Allah karim. Kalau kita bahas secara keilmuan, mengapa sih Islam memberikan salam pakai assalamualaikum? Assalamualaikum tidak diawali dengan al. Asalnya al salamun alaikum. Tapi karena huruf lam ini makhrajnya berdekatan dengan sin, maka diidghamkan menjadi assalamu alaikum. Salam artinya salam sejahtera, selamat. Mengapa pakai al? Al nilil istighraq. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti kita berdoa untuk orang yang sedang ketemu dengan kita, agar orang itu mendapatkan semua keselamatan. Tidak cuma selamat satu, apalagi sudah satu dibatasi, pagi, siang, malam. Ini enggak, semua selamat. Mengapa semua selamat? Karena disadari oleh Islam bahwa hidup yang akan dilalui dalam 5 terminal, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat. Ini semuanya perlu selamat. Perlu selamat. Karena itu kemudian assalamu alaikum. Alangkah indahnya dalam Islam itu. Assalamu alaikum. Artinya apa? Mudah-mudahan selamat di alam janin, selamat di alam dunia, selamat di alam barzah, selamat di alam mahsyar, sampai selamat di alam akhirat. Hakikat selamat ini. Apalah artinya kita selamat cuma di dunia, tapi di kuburan kita digebukin malaikat. Kan? Kalau kita sengsara di dunia masih mending, ada kawan penderitaan. Lah kalau di kuburan, siapa yang mau jadi kawan penderitaan kita? Kita sendiri dalam kehidupan yang sunyi, penuh misteri. Nggak ada seorang pun yang berani bersahabat dengan kita. Jangankan orang lain, kekasih kita aja nggak mau ngawanin kita. Dulu waktu hidup memang kekasih kita akan mengatakan cintaku sehidup semati. Tapi kalau kekasihnya mati, yang satu hidup, yang satu mati. Nggak ada yang mau bersahabat dengan kita. Alangkah sedihnya kalau di kuburan itu kita sengsara. Nah, jadi assalamu itu mudah-mudahan selamat di alam janin, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat. Mengenai alam kubur tadi Pak Kiai ya, saya jadi penasaran. Kan katanya kalau nanti dikubur begitu 3 langkah orang meninggalkan kita, yang ngiring akan datang malaikat mungkar nakir. Ya. Kemudian nanya man robuka, ya segala macam. Apakah pasti itu pertanyaannya Kiai? Ya. Sebab kalau pertanyaannya pasti itu
kan enak kita bisa Siapalin, ngapalin gitu. Yang jelas begini, itu formalistiknya begitu. Tapi kita akan ditanya soal-soal ketuhanan, soal-soal refleksi daripada seluruh iman yang kita miliki ini benar-benar iman atau tidak gitu lah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada. Tapi jangan dikira loh, mentang-mentang apalin terus mesti beres, belum tentu. Digetak polisi aja ngapalin bisa gretelin nih kita, apalagi malaikat. Moro buka apa loh, apalagi sekecil ente. Ya malaikatnya gede banget apa enggak, digetak Tarzan aja takut. Sudah, jadi walaupun mungkin merub buka kalimatnya, tapi jangan kemudian hanya dengan ngapalin kemudian bisa beres persoalannya. Nggak akan selesai begitu saja. Nah, ya, jadi dan memang bukan hanya soal itu gitu loh. Yang penting bagaimana refleksi daripada iman yang kita benar-benar iman nggak sih? Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau Anda baca la ilaha illallah itu benar nggak? Itu yang akan ditanyakan nanti di alam barzah itu. Nah, insya Allah dengan assalamu, kalau kita berdoa kepada Allah assalamualaikum, itu berarti doa di alam dunia, di alam kubur, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Begitu indahnya kalimatnya pakai alaikum. Nah, coba. Alaikum. Mengapa tidak alaika? Kalau alaika cuma satu orang, kepada Sofyan saja. Alaika kepada Mas Mehmet saja. Kalau alaiki kepada Mbak Ummah saja. Tapi kalau alaikum, misalnya Mas Ahmad bilang sama saya, assalamualaikum. Yang didoakan bukan cuma saya, tapi juga anak saya, istri saya, santri saya, jabatan saya. Allah karim. Alangkah hebatnya Islam itu. Karena itu nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh assalamualaikum. Lagian juga kurang enak. Assalamualaikum, masa lepas. Boleh kum kan enak. Iya, kalau K itu ini hambar. Ya. Sudah hambar lolos. Muap lagi ya. Tapi kalau assalamualaikum kan terus mingkem. Jadi enak itu rasanya itu. Assalamualaikum gitu kan. Dan saudara-saudara, kalau kita ukur sebagai bangsa Indonesia, Masya Allah, justru yang Pancasila ini yang assalamualaikum. Lebih Pancasila assalamualaikum daripada selamat pagi. Mengapa? Karena assalamualaikum tidak ada diskriminasi di dalamnya. Siapapun bisa assalamualaikum, gak usah mikir-mikir. Coba selamat pagi. Orang buta jadi bingung, ini pagi apa siang ya? Kan? Karena itu assalamualaikum lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di atas itu, di balik ungkapan assalamualaikum itu adalah identitas keislaman. Karena itu pantas salam assalamualaikum tidak sekedar salam, tetapi juga menunjukkan identitas keislaman. Itulah. Karena itu pantas kalau Rasulullah mengatakan man afsas salam faqad ra'a thulutsail iman. Barang siapa yang meninggalkan memasyhurkan salam assalamualaikum, orang itu berarti telah kehilangan 2/3 imannya. Allah karim. Maka itu dimanapun kita berada, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau kita tahu bahwa yang kita salam itu bukan orang-orang muslim. Kalau bukan orang muslim memang kita tidak boleh berdoa salam di luar di dunia. Mengapa? Karena di luar dunia itu sudah urusan Allah itu. Orang yang tidak muslim di luar dunia tidak boleh kita doakan selamat. Mengapa? Karena urusannya sudah ada urusan perpisahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keluarga, jangankan orang lain, keluarga kita sendiri. Nabi Ibrahim berdoa untuk orang tuanya yang mati kafir saja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi assalamualaikum diperbolehkan di mana saja asal kita tahu bahwa di antara yang hadir itu adalah orang-orang muslim. Kita tunjukkan untuk orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ada 3 kunci seseorang memperoleh surga Jannatun Naim. Siapa sih orangnya yang tidak mau surga? Pencoleng sekalipun kalau ditanya, Anda pengen masuk neraka apa surga? Pasti dia akan menjawab, surga mas. Nggak ada orang pencoleng ditanya, mau masuk neraka? Oh saya mau masuk neraka. Nggak apa-apa campur artis, nggak boleh ya. Belum tentu artis semua di neraka. Misalnya, benar. Itu artis yang di neraka gitu lah. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang pasti harapannya ke surga. Pasti itu. Nah, sekarang tinggal persoalannya, harapan akan tinggal harapan. Kalau kita tidak tahu kuncinya. Apapun kalau nggak ada kuncinya akan sulit kita memperolehnya. Sementara baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah memberikan ada 3 kunci. Siapapun kalau punya kunci ini, artis punya 3 kunci ini beres. Maling sekalipun punya 3 kunci beres. Asal punya 3 kuncinya ini. Walaupun kiai nggak punya kuncinya lolos.